Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu. Ini bukan penutupan. Kita belum mulai membahas apapun. Billahi taufiq wal hidayah adalah kutipan pembahasan utama di dalam pertemuan yang ke-25 ini. Nurholis Majid menjelaskan bahwa kita seringkali mendengar dalam penutupan ceramah kalimat tersebut, billahi taufiq wal hidayah, semata dari Allah bimbingan dan petunjuk. Mungkin karena sedemikian seringnya kita mendengar, sudah terbiasa dengan kalimat tersebut sehingga sudah lupa untuk merenungkan apa makna dari kata taufik dan hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu. Ini bukan penutupan. Kita belum mulai membahas apapun. Billahi taufiq wal hidayah adalah kutipan pembahasan utama di dalam pertemuan yang ke-25 ini. Nurholis Majid menjelaskan bahwa kita seringkali mendengar dalam penutupan ceramah kalimat tersebut, billahi taufiq wal hidayah, semata dari Allah bimbingan dan petunjuk. Mungkin karena sedemikian seringnya kita mendengar, sudah terbiasa dengan kalimat tersebut sehingga sudah lupa untuk merenungkan apa makna dari kata taufik dan hidayah. Nurholis Majid mengatakan bahwa taufik berarti bimbingan. Bimbingan yang dimaksud oleh Nurholis Majid adalah permohonan hamba kepada Tuhannya dibimbing, diberikan kekuatan untuk menghadapi baik kesulitan maupun kemudahan. Loh, kok minta kekuatan untuk kemudahan? Bukannya sudah mudah? Kita seringkali berpikir bahwa yang butuh kekuatan untuk kita hadapi hanya kesulitan. Tetapi jangan salah, dalam Islam kemudahan juga punya tantangannya sendiri. Salah satu firman Allah disebutkan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Kesulitan mungkin tidak perlu banyak dibahas karena yang namanya sulit ya memang berat. Yang ingin menjadi pembahasan terutama adalah bahwa di tengah kemudahan pun juga ada ujian dari Allah. Dari kutipan tadi, ujiannya adalah bagaimana seseorang di saat ia mudah biasanya atau di saat lagi senang, sebenarnya lebih persisnya, ia cenderung untuk bersifat kikir, tidak berbagi kepada yang lain. Ini penting dikutip di bulan Ramadan karena memang salah satu menjadi rangkaian ibadah puasa Ramadan adalah adanya zakat fitrah. Sifat yang lain manusia ketika beri kemudahan, yakni mereka cenderung untuk sombong. Ini juga menjadi kekurangan manusia. Salah satu kisah yang menjadi kutipan Cak Nur, meski tidak secara utuh, ia hanya menyebutkan adalah bagaimana Nabi Musa pernah mendapat teguran dari Allah. Nabi Musa ini dikenal memiliki sosok yang secara fisik luar biasa dan kecerdasan juga luar biasa. Karena memang sejak kecil Nabi Musa dirawat di kerajaan oleh Firaun. Bisa dipastikan bahwa makanan, minuman, suplemen, gizi dan segala macam semua yang terbaik di kerajaan itu. Itulah yang membuat Musa tumbuh besar dengan sedemikian sehat dan cerdasnya. Suatu ketika
seorang pengikutnya bertanya, "Hai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih pandai daripada kau?" Musa menjawab, "Kelihatannya memang saya yang paling pandai." Ini lalu mendapatkan teguran dari Allah dalam sebuah kisah yang populer kita kenal dalam Al-Quran, bahwa Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dengan pertemuan Nabi Khidir menjadi sebuah kisah epik yang sudah sangat populer di tengah umat Islam, di mana dalam perjalanan tersebut Nabi Khidir melakukan sesuatu yang dalam syaratnya dia kepada Nabi Musa, "Kau jangan bertanya." Tetapi di perjalanan 3 kali Nabi Musa melakukan pelanggaran sampai akhirnya tidak sanggup lagi mengikuti Nabi Khidir, dan Nabi Khidir menyingkap rahasia-rahasia dari perbuatannya tersebut. Di sini bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk tidak ada rasa sombong sedikit pun di dalam dirinya dari pelajaran pengalaman dengan Nabi Khidir. Yang kedua, tentang hidayah. Hidayah atau petunjuk ini memang kita kenal sesuatu yang sifatnya datang dari Tuhan, sesuatu yang kita tidak bisa cari begitu saja dengan cara terukur. Pengetahuan yang sangat luas dan dalam itu bukan jaminan bahwa seseorang pasti akan mendapatkan hidayah. Kisah yang populer yang juga dikutip oleh Cak Nur tidak eksplisit diceritakan, memang hanya menyebutkan, yakni bagaimana perjuangan Rasulullah agar pamannya tersayang Abu Thalib, yang juga kita kenal sebagai ayah dari Sayyidina Ali, itu mendapatkan hidayah. Begitu cinta kasih dan sayangnya Abu Thalib selama itu melindungi Rasulullah, tetapi begitu sedihnya juga Nabi karena hingga akhir hayatnya pamannya yang luar biasa baik tersebut tidak sampai memeluk agama Islam. Kita tidak ingin memperdebatkan bagaimana nasib paman Nabi Abu Thalib, tetapi penggalan sejarah bahwa ia sampai wafatnya belum masuk Islam adalah gambaran bagaimana ya hidayah itu datang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, "Innaka la tahdi man ahbabta," sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, "Walakinnallaha yahdi may yasha," tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, "Wa huwa a'lamu bil muhtadin," dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dari kalimat terakhir ini, mau menerima petunjuk, kita bisa pahami bahwa Allah juga sesungguhnya melihat kesiapan seseorang untuk mendapatkan petunjuk. Kembali kepada pengetahuan, pengetahuan memang bukan jaminan seseorang mendapatkan petunjuk, tetapi adanya pengetahuan menunjukkan kesiapan, kesungguhan seseorang untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itu, tentu tidak akan sama antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Pengetahuan inilah yang mengantarkan seseorang dengan memang tujuan ia mendapatkan hidayah dari Allah, sampai akhirnya Allah ridho padanya, memberikan petunjuk kepadanya.